Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Adrianus Dewa, mahasiswa pasca sarjana di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya dengan program studi bimbingan konseling nomor induk mahasiswa 254243029. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah saya, metodologi penelitian, dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Helmut Yebunu MTH. Dalam tugas kali ini, Prof. Helmut meminta untuk membedah buku metodologi penelitian yang telah ditulis oleh beliau. Dan dalam buku ini, saya mendapatkan di bagian bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman yang sedang menulis skripsi ataupun tesis ke depannya. Selamat menyaksikan. Metode penelitian adalah cara atau prosedur ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab rumusan masalah atau mencapai tujuan penelitian. Metode ini mencakup langkah-langkah yang sistematis dan dirancang untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara logis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 3.1 Pendekatan penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, metode penelitian lebih menekankan pada pemahaman perspektif, fenomenologi, karena konsep ini dijadikan kerangka berpikir untuk melakukan penelitian. Karena, pertama, studi ini akan mengungkapkan makna dan pemahaman para aktor. Yang kedua, akan mengungkapkan pola pikir yang subjektif, individualistik, sebagai gejala yang penuh makna. Penggunaan teori ini bertujuan untuk memahami gerakan sosial dari dalam diri individu, termasuk kehidupan, aktivitas, dan pengalaman keseharian mereka. Atas dasar ini, penelitian ini mengambil contoh untuk memahami konstruksi masyarakat lokal suku Dayak Ut Danum, Desa Tumbang Marikoy, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian, metode penelitian merupakan tulang punggung dari proses ilmiah karena menentukan arah validitas dan kualitas dari hasil penelitian itu sendiri. Jadi, rancangan dalam penelitian ini akan menginterpretasikan dan menjelaskan tindakan dan pikiran manusia dalam struktur dengan sikap sewajarnya. Dengan metode ini, peneliti berusaha mengetahui makna dan tindakan individu, menghayati atau merasakan secara subjektif apa yang dilakukan oleh individu. Menurut Melong pada bukunya di tahun 2017, pendekatan kualitatif digunakan untuk menelaah kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif sangat relevan karena mampu menggali makna-makna tersembunyi di balik perilaku sosial atau keagamaan dalam konteks yang kompleks dan dinamis. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap makna yang mendalam dari pengalaman dan realitas yang diteliti, khususnya dalam konteks sosial keagamaan. Pendekatan ini memberi ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan reflektif, agar sejalan dengan tujuan penelitian yang tidak hanya deskriptif tetapi juga interpretatif dan transformatif. 3.2 Fokus penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat lokal, khususnya dalam konteks interaksi mereka dengan isu tertentu. Misalnya, studi yang dibuat pada masyarakat suku Dayak Ut Danum, Desa Tumbang Marikoy, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tentang 1. Persepsi masyarakat tentang pendidikan. 2. Pemetaan persepsi masyarakat tentang pendidikan formal. Dan yang ketiga, interaksi masyarakat dan pemerintah lokal dalam rangkaian membangun
tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan formal. 3.3 Lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi masyarakat suku Dayak Utdanum, Desa Tumang Marikoi. Alasan peneliti mengambil kajian pendidikan masyarakat lokal suku Dayak Utdanum antara lain. Yang pertama, daerah ini merupakan daerah pemekaran, sehingga sarana prasarana pendidikan masih terbatas. Yang kedua, belum pernah dilakukan penelitian tentang persepsi masyarakat lokal daerah pemekaran tentang pendidikan. Yang ketiga, angka putus sekolah sangat tinggi dan lanjut ke tingkat SMP sangat rendah. Keempat, angka pengangguran sangat tinggi. Yang kelima, persepsi masyarakat terhadap pendidikan kurang positif. Yang keenam, belum ada upaya yang serius dari pemerintah dalam menangani persoalan ini. Dan yang ketujuh, belum diketahui oleh masyarakat berbagai rangkaian pendidikan formal. Dan yang kedelapan, kurangnya intensif komunikasi masyarakat lokal dengan pemerintah. Informan penelitian. Dalam menentukan informan penelitian kualitatif yang baik, beberapa syarat yang perlu diperhatikan antara lain. A. Informan sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian. Yang kedua, informan terlibat penuh dalam kegiatan penelitian tersebut. Yang ketiga, informan memiliki waktu yang cukup. Atas dasar pertimbangan syarat tersebut dalam penelitian, pihak-pihak yang dapat dijadikan informan adalah 1. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga desa. Lembaga desa di sini seperti BPD, perangkat desa, ataupun ibu-ibu PKK. Yang kedua, penyelenggara pendidikan seperti guru, kepala sekolah, ketua yayasan, dan ketua komite. Yang ketiga, pemerhati pendidikan. Ini adalah orang-orang yang mau memberikan waktu dan tenaganya untuk memperhatikan dunia pendidikan di daerah tersebut. Yang ketiga, Dinas Pendidikan Kabupaten, di mana hal ini diwakili oleh Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Damang Batu. Dan yang kelima, Camat Damang Batu. 3.4 Instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti perlu dilengkapi dengan pedoman pengamatan dan pedoman wawancara, di mana berupa alat rekaman baik audio maupun visual, seperti tape recorder dan kamera. Pedoman pengamatan dan wawancara merupakan pedoman bagi peneliti agar aspek-aspek yang diamati menjadi objektivitas peneliti, agar mampu diinternalisasi dan eksternalisasi oleh peneliti dalam bentuk hasil pengamatan dan transkrip atau catatan hasil wawancara. Catatan hasil wawancara di sini bisa berupa 1. Open coding, 2. Axial coding, dan yang ketiga selective coding. Pedoman pengamatan dan wawancara yang digunakan hanya terfokus pada fenomena-fenomena sosial yang sesuai dengan tema penelitian. Hal ini sesuai dengan langkah-langkah penyaringan fenomena atau reduksi fenomena logis. Langkah-langkah yang bisa dilewati dalam penelitian. Langkah awal yang peneliti lakukan untuk mendapatkan kemurnian fenomena adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan report atau pendekatan secara kekeluargaan. Hal ini dilakukan terhadap masyarakat suku Dayak Utdanum dan semua pihak yang menjadi target penelitian kita, agar mereka mau menerima kehadiran peneliti sebagai bagiannya. Yang kedua, hal yang dilakukan setelah berhasil menjalin hubungan yang baik. Peneliti mulai memasuki penggalian fenomena penelitian. Pengumpulan data dimulai dengan memusatkan perhatian pada kegiatan observasi atau participan observation. Dan yang ketiga, setelah mendapatkan pemahaman dengan proses diam, maka dilanjutkan dengan teknik lain, yaitu wawancara mendalam kepada pihak-pihak
yang sekiranya terkait dengan tema penelitian. 3.5 Teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan data primer diperoleh melalui teknik pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Fokus pengamatan dilakukan terhadap 3 komponen utama, yaitu space, ruang atau tempat peneliti. Yang kedua, aktor atau pelaku. Yang ketiga, aktivitas. Dalam data yang diperoleh dari observasi langsung berupa perincian atau data deskriptif tentang kegiatan perilaku dan orientasi tindakan orang-orang yang memungkinkan memiliki hubungan bermakna dari interaksi interpersonal dari pengalaman yang dapat diamati oleh peneliti. Langkah ketiga meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala sekolah, guru, komite, dan berbagai pihak yang berkaitan dengan pendidikan. Sedangkan data sekunder, data ini didapatkan dengan wawancara kepada pihak lain yang secara langsung tidak berhubungan dengan masyarakat lokal suku Dayak Ut Danum seperti Camat Damang Batu. Langkah keempat yang merupakan langkah terakhir yang bisa digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data berupa arsip yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Yang kedua, berita di berbagai media yang memuat masyarakat suku Dayak Ut Danum. Dan yang ketiga, arsip dari Dinas Pendidikan seperti DPRD dan Sekda Kabupaten Gunung Mas. Dan yang keempat, foto-foto setting lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. 3.6 Teknik analisis data. Teknik analisis yang dilakukan adalah dengan analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman pada bukunya di tahun 2000 yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, koleksi data. Dalam proses ini, penulis benar-benar mencari data yang benar-benar sesuai dengan realita. Yang kedua, display atau penyajian data. Data akan disajikan secara sistematik di setiap tahapnya sehingga mudah dipahami. Dan yang ketiga, reduksi data. Pada tahap ini, penulis melakukan penyaringan data sehingga mendapatkan data yang benar-benar valid. Data akan disajikan secara sistematik di setiap tahapnya. Dan yang keempat, penarik kesimpulan. Penulis membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, kemudian mengangkatnya sebagai temuan baru. 3.7 Keabsahan data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validalitas data yang diperoleh. Mengacu pada Mellon di bukunya di tahun 1994, untuk pembuktian validitas data ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi nyata dan disetujui oleh subjek penelitian atau informan. Mengacu pada Mellon di bukunya di tahun 1994, untuk pembuktian validitas data, untuk mendapat keabsahan data, pengamatan dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu, untuk menemukan hal-hal yang konsisten juga dilakukan sebagai upaya untuk menemukan kriteria yang reliabilitas terhadap data. Tepatnya, triangulasi data. Triangulasi data ini meliputi 1. Cek awal, yang kedua cek ulang, dan yang ketiga cek silang. Demikianlah video penyampaian materi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan yang mungkin menyinggungi hati
saudara-saudari sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam, Tuhan memberkati.